Hidup untuk menikmati semesta. Judul pada video kali ini adalah cara kita merayakan eksistensi kita. Dan bukan hanya tentang diri kita, tapi tentang segala sesuatu yang memang sebenarnya ini semua adalah kesadaran. Selamat datang di channel Hanya Kesadaran, kembali lagi bersama aku Fernando Prilian Adam. Bagaimana cara kita bisa merayakan sesuatu, eksistensi, kehadiran, beingness, sementara kita kadang masih mengingat masa lalu, ada penyesalan dan ketakutan, termasuk kekhawatiran terhadap masa depan. Semua ini bisa dikatakan akibat dari dogma, warisan dari apa yang kita sebut dengan pendaman yang selama ini tanpa kita sadari selalu berada dalam tubuh kita, mempengaruhi perasaan kita, dan membayang-bayangi pikiran kita. Ini yang sering kita sebut salah keyakinan, atau keyakinan yang melimitasi, limiting belief. Kalau kita sudah belajar, seperti yang sudah kita ketahui bersama, kita memiliki pikiran. Bukan hanya tentang pikiran sadar, tapi ada juga yang namanya pikiran bawah sadar. Kenapa disebut bawah sadar? Karena kita tidak menyadari pikiran ini ada. Tetapi pikiran ini yang menjadi memori utama, sumber wadah penyimpanan, dan berfungsi sebanyak 90% demi kehidupan kita sehari-hari. Otomatis, jika banyak program, banyak limiting belief, dan banyak energi pendaman emosi yang berada di dalam pikiran bawah sadar, maka otomatis ini menjadi servo mekanisme yang menggerakkan diri kita menjalani kehidupan. Dan tanpa sadar, kita bergerak sesuai dengan pola tersebut. Kalau polanya negatif, ya kecenderungan untuk looping atau selalu dalam pengulangan yang tidak nyaman, itu akan terus-terusan terjadi. Termasuk membentuk pola realitas yang selama ini sebenarnya tidak nyaman bagi kehidupan. Dan punya efek samping akan selalu membuat vibrasi dan frekuensi kita terus menjadi rendah. Maka dari itu, kita sebelum benar-benar bisa merayakan eksistensi sebagai kesadaran, maka utamanya kita membersihkan dulu atau menyadari dulu semua sensasi, pengalaman, memori yang bagi kita itu negatif. Karena itu semua hanyalah trauma, masa lalu, pendaman yang sebenarnya bisa kita netralisir. Bukan hanya kita simpan, kita ingat-ingat, atau bahkan kita tolak. Semakin lama dan semakin terus-terusan kita melawan, sumber energi kita akan semakin menipis. Kenapa? Karena dalam waktu 24 jam, termasuk dalam tidur dan mimpi, kita selalu menolak, kita selalu melawan trauma yang selalu menjadi beban bagi diri kita. Energi yang kita miliki justru setiap detiknya hanya akan terus melawan, digunakan untuk menolak, yang sebenarnya itu adalah sumber untuk kita berkembang. Makanya ketika kita tidak sadar dan tidak aware terhadap semua pengalaman yang terjadi, dan kita memilah-milah, dan akhirnya mempisah-pisahkan, mengkotak-kotakan, ada baik, ada buruk, ada benar, ada salah. Itu kan dogma saja. Ada sesuatu yang suci, ada sesuatu yang haram, itu dogma saja. Sadari dogmanya, dan netralisir segala keyakinan yang kita punya. Segala keyakinan hanyalah keyakinan. Kembalikan lagi keyakinan pada tempatnya. Kembalikan lagi semua referensi hanya pada tempatnya. Setelah ini, barulah kita bisa bergerak menuju ke perayaan, di mana kita berada di gelombang atau dimensi yang non-dualitas. Otomatis, kesadaran kita memikirkan dan menjadi ruang untuk kita selalu merayakan kehidupan dan eksistensi ini. Bahagiaan dan kesenangan itu otomatis terjadi, cinta kasih, ketulusan, penerimaan, dan akhirnya ini tidak bisa lagi dipengaruhi oleh pikiran karena sudah melampaui pikiran. Kesadaran ini
akan terus berkembang sehingga pikiran hanya menjadi pengamat, pembanding, dan data. Tetapi sebenarnya kesadaran kita akan terus mengamati dari latar belakang, tidak lagi terjebak pada pikiran, tidak lagi terpenjara oleh perasaan karena sudah netral, sudah melampaui pikiran dan perasaan, yang ada hanya peleburan, penyaksian, dan ketulusan atau cinta kasih itu sendiri. Kesadaran murni tanpa batas yang sekarang hanya hadir sebagai ketulusan murni, kehadiran sejati, infinite being, atau apapun yang kamu sebut sebagai Tuhan, kesadaran murni, inner being apapun itu, yang sebenarnya sama saja menjadi sumber atas kebahagiaan dan perjalanan pengalaman kehidupanmu. Baik, terima kasih sampai di sini. Semoga membantu. Sampai jumpa di kesadaran-kesadaran berikutnya.